guys, berkantor gerakan Cera excited jika sudah bersama orang dengan great jokes kesayangan Papi Apa kalau bukan orang dengan great jokes kesayangan kalian, duo reviewer terviral tengah terkocak terpopuler. Pemirsa, orang dengan gangguan jiwa mengamuk di jalan raya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sehingga membahayakan warga dan pengguna jalan. Jatuh rambut, susu darmi, terguling, kepala. Akhirnya kita syuting juga. Gue kira hari ini nggak akan terjadi ya. Ternyata hari ini, mau bikin yang mengerjain HS. Saya mentang-mentang udah bisa ngubah-ubah muka. Nah, mengerjain HS. Nah, lu tuh tau ini kayak tarian-tarian ganti topeng di Cina tau nggak? Iya. Oke guys, by the way, akhirnya hari ini terjadi juga ya, hari dimana kita menonton. Akhirnya Gerald tidak omdo. Hari dimana kita menonton film yang kalian juga udah request, kalian juga udah DM yang ini, awas aja nih lu pada kagak nonton ini, kalau viewsnya ini, kalau views ini lebih rendah dari viewsnya Trinil ya, lu anjing, kagak gua review film-film bagus anjing, kayak film jelek-jelek aja ya, setan lu anjing. Tapi emang ini bagus? Nanti dulu. Apakah bagus apa tidak belum tentu. Belum tentu ya. Ini pertanggal Sunday 14. Kagak bisa diem anjing dia. Oke guys ya, ini film-film masih sama kayak di bioskop kemarin karena kita juga syutingnya ini ya kemarin juga syuting, jadi filmnya masih sama ya. Tapi hari ini kita akan mereview beda nih film bedanya. Ada 13 Ancika di Jakarta. Collab 13 bom di Ancika. Gimana kalau letak bom-bom itu di Ancika? Kita akan lihat setelah ini ya. 13 bom di Jakarta. Yeah. Tapi emang ini bomnya ini satuannya masih rancu ya, nggak dibilangkan 13 apa nih? 13 kilometer mungkin? Iya. Apa 13 dasar warsa? 13 bulan? 13 apa? 13 kuah mungkin? 13 Kenapa 13 kuah? 13 mami? 13 mami bisa? Kenapa 13 mami? Enak coy, ini ada potongan mangganya ini. Cobain. Biarin, kagak kasih lagi. Dikasih kesempatan lu sia-siakan biar lu tahu nggak ada namanya kesempatan kedua datang. Asal lu tahu, hidup itu namanya kesempatan kedua, kita harus embrace, kita harus rayakan, selebrasi. Kalau lu kasih kesempatan, lu nggak melihat kesempatan tuh datang ke lu, jangan. Uncle Polo. Malah dia promosi anjing. Ini dijauh-jauhin dulu lah ini. Film ini diproduksi oleh Taufan Adrian, didirektori oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan M. Irfan Bahdim. Ditulis oleh Irfan Bahdim. Kagak ada Irfan Bahdim. Angga Dwi Mas Sasongko dan Irfan Ramli, dibintangi oleh Aditya Pramono, Ciko Kurniawan, Dutesya, Ganindra Bimo, Putri Ayudia, Rukman Rosadi, Niken Anjani, Andri Masadi, Rio Dewanto, Muhammad Khan, dan juga Dracula Kuning, dan juga Curious George. Lalu yang terakhir ada HS. Jadi disebut oleh Visinema Picture, bercerita tentang Jakarta, kota metropolitan. Ada lagunya begitu. Lagu siapa? Yang lagu anak-anak kita dulu itu. Gak ada. Jakarta. Ada ini. Jakarta, kota indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Iya gitu maksud gue. Rumahku di salah satu gang. Manado. Di Sulawesi. Goblok. Kendari. Gak ada. Jadi nama-nama ini anjing, nama-nama daerah. Papua Nugini bukan Indonesia. Nepal dekat Bangladesh. Jakarta, kota metropolitan yang seketika menjadi kelam karena sekumpulan teroris. Kamu berbohong. Itu kan kelam bukan karena teroris. Karena grading. Karena gradingnya. Karena grading, betul. Berbohong lagi nih. Jakarta menjadi kelam karena sekumpulan teroris melancarkan serangannya dengan ancaman 13 bom yang disebarkan di santero Jakarta. Ada di gedung UMN, ada di MRT, ada di bandara, ada di Sumarekon Monster, ada juga di lapangan Gundul, ada juga ada di Bunaken, ada di Jalan Asia Afrika, BPJS Tenaga Kerja, Gedung Sate, juga Lawang Sewu.
Kan di Jakarta, Gedung Sate kan Bandung. Cabang-cabangnya loh. Lawang Sewu Semarang. Cabang Lawang Sewunya. Cabang Lawang Sewu tuh apa? Cabang Lawang Sewu yang di Jakarta loh. Cabang Lawang Sewu di Jakarta. Kita ngomongin franchise, Pi. Ada franchise-nya Lawang Sewu di Jakarta. Bismillah Emang aja. Lawang Sewu tuh nama Bismillah dulu aja. Nama restoran, ada franchise-nya. Bismillah didoakan. Kalau yang baik-baik itu diaminin. Amin. Amin. Penelusuran Badan Kontraterorisme Indonesia atau yang disingkat dengan BKTICMPRUVWXYZ atas teror tersebut mengarah pada Oscar dan William, dua orang pengusaha muda di bidang mata uang digital yang dianggap terlibat. Misi tim agen rahasia menjadi rumit ketika mereka mencurigai adanya penyusup nih di dalam tim. Di sisi lain, pemimpin kelompok teroris Al-Rock tak henti menebar teror dengan meledakkan bom setiap 8 jam sekali. Al-Rock tuh apa sih? Bohong. Itu yang Rio Dewanto tuh namanya Al-Rock. Kan Ismail namanya. Nama aslinya itu nama panggungnya Arok loh. Kayak misalnya nama panggungnya Jayan, Jayan, nama panggungnya Lex, nama panggungnya Bomsu, nama panggungnya Arok. Nama panggungnya Lex aja, nama aslinya Judo Hyun anjir. Nama panggungnya Lex. Nah, itu salah. Nama panggungnya Judo Hyun itu Lex. Gitu. Nama panggungnya Lex siapa? Lex kan? Goblok lu ya. Nama aslinya dulu yang disebutkan. Tahu, gue bilang kalau nama aslinya Lex, nama panggungnya Bomsu. Tapi sekarang kan dia dikenal dengan Lex. Nah, nama panggungnya Lex siapa? Enggak gini. Kalau lu berbicara, kalau ditilik secara etimologi bahasa, jikalau kamu berbicara nama panggung bla bla bla, maka harus diawali dengan nama sebenarnya. Di zodiak Lex dikenal dengan Lex. Nah, tapi salah, itu bahasamu salah. Di zodiak Judo Hyun dikenal dengan Lex. Seperti nama itu yang benar. Tapi nama panggungnya berarti Lex kan? Iya. Lu akui. Iya. Lu imani betul. kan? Oke, yang udah. masalah bukan apa? itu. Apa? Yang permasalahannya bukan Sama. itu. Nama panggungnya Arok. Nama panggungnya Mail Arok. Nah, itu yang benar. Baru gak sengaja, baru benar. Gak sengaja. Satu-satunya cara menghentikan serangan tersebut adalah menyerahkan imbalan bernilai fantastis atau keselamatan seluruh warga Jakarta terancam. Sebenarnya sangat simpel ya ceritanya, tapi film ini sedang tayang di bioskop dan dia pergi aja ya. Kayak orang kagak syuting. Bener kayak orang kagak syuting lama-lama ya. Ini kayak orang kagak syuting. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop dan sepertinya per tanggal ini tuh teaternya udah agak kurang karena ada film baru ya, ada Anchika, ada apa, tapi semua Tir menangis. Begini. Baru dia kesobek goblok emang. Filmnya sedang tayang di bioskop dan mungkin kalian masih Lagi buka. Gue pakai kahut gigi babi. Nah, bagus. Nah, jadi filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalau kalian mau tunggu dulu, iya pelan-pelan loh kan masuk itu ini mic lu di sini masuk itu suaranya. Mending ASMR aja lah, udah ASMR aja lah anjing. Udahlah, filmnya sedang tayang, kalian kalau mau nonton kalian keluar, kalau misalnya udah nonton kalian masuk sini kita diskusi di kolom komentar di bawah. Udah. Oke, Nggak usah teriak-teriak hari ini anjing, udah emosi udah gue nih. Apa yang kita suka dari film ini? Banyak. Kalau menulis banyak ya? Banyak. Kita berbicara dulu dari jajaran cast film ini yang menurut gue top notch semua ya. Iya. Nggak ada yang pas fair. semua kayak nggak ada jajaran film cast ini yang menurut gua kayak anjing nggak pantas banget dia main film action coy. Iya. Nggak ada. Apalagi si Latusya tuh kan emang kayak dia kan emang udah di-branding kayak aktif film action. Dia kan kemarin Ya. habis main di The Big Four gitu-gitu kan. Jajaran artisnya top notch. Jadi kayak kalau masalah acting menurut gue kayak udah sih nggak perlu dipermasalahkan lah. Acting nggak ada masalah sama sekali sih. Even Ardhito yang seorang penyanyi pun di sini nggak ada masalah. Iya benar, si Ciko pun bagus ya di sini. Acting takutnya kayak anjing gua nggak tahu apa-apa tiba-tiba dijadiin tersangka begini coy. Iya, lu perlu garis bawahi K-nya tuh C. Dia CCO. Itu sih bukan CK, bukan CHICKO atau CHIKO, tapi
Yang perlu lu pahami, Ciko dalam konteksnya tuh CCO dia. Ya kan gue nggak permasalahkan hurufnya, Ger. Takutnya lu persepsi lu salah jadi keliru. Bahaya loh, gua harus benerin. Gue nggak bilang salah. Ada cerita kayak gini, lu pernah dengar nggak? Gua waktu itu pernah diceritakan sama pendetaku di Korea. Kapan tuh pendetamu? Ketemu pendeta lu kapan? Ada dulu pas SMA di Korea. Habis itu kan, itu terakhir juga lu ke gereja kan? Tunggu dulu, jangan lu serang-serang mulu keyakinan gua nih. Di Korea tuh dulu pernah ada pesawat, ya kan? Pesawat Korea gitu. Dia terbang dari Amerika. Terbang tapi dia tuh melenceng 1 derajat doang. Dia melenceng 1 derajat dari alurnya. Pas dia melenceng 1 derajat, dia begini, set. 1 derajat itu lama-lama makin ini arahnya harusnya kan jalurnya di sini. Karena dia melenceng cuma 1 derajat, makin lama makin jauh sampai dia di Uni Soviet. Dia ditembak rudal karena dikira dia pesawat bohongan. Pesawat musuh, iya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah pesawat ini? Jangan tolerir kesalahan kecil, jangan ditolerir. Lama-lama apa melenceng, lu mau di rudal Rusia. Lu mau misalnya karena lu salah nyebut nama CCO, Ciko, CK, CC. Tiba-tiba lu di rudal Rusia lu mau kayak pesawat itu. Oh, dia anjing, gue ketelan gara-gara lu babi. Jangan ditolerir, nggak mau kan? Enggak. Ada tuh di berita juga, gue udah pernah cari pesawat yang di rudal kayak Uni Soviet. Makasih Ger, trivianya Ger. Terus ini sih yang bagus itu selanjutnya adalah udahlah, acting gak usah kita bahas karena tuh udah pasti top notch lah. Ya. Dialog juga kayak oke banget dialognya, kayak nggak ada yang cringe gitu. Bahkan di beberapa dialog terkesan sangat natural banget gitu, kayak wah ini. Ada satu adegan si Adito Pramono kan lagi jalan bertiga, apa? Ya itulah, masih Ciko masih itu. Jalan terus ke tempat sampah terus Adito bilang gini, bau nih, habis itu mereka pindah. Iya. Itu nggak ada di, itu kayaknya ini deh. itu nggak ada di skrip bro. Ini tuh spontan ya. Gue berani bilang itu nggak ada di skrip. Sama yang pas Adito Pramono jalan terus kayak dia menyanyi lagunya kayak apa? Kau temanku. Apa sih lagu ini? Di sini setnya tuh bervariatif. Kita juga nggak bosen nontonnya. Kayak ntar di pabrik kosong, ntar kayak di jalan, ntar di kantor intelijen negara gitu. Ntar di ruko-ruko kosong itu, ruko-ruko yang tua gitu. Pokoknya di sini ininya variatif lah setnya itu. Jadi kayak variatif dan banyak. Ini tuh berarti kayak tim riset lokasinya oke banget sih ini. Iya. Gitu. Adegan berantemnya deh, adegan tembak-tembakannya menurut gua oke juga sih selain setnya. Kalau gue lebih ke adegan berantemnya sih. Adegan berantemnya koreografinya mantap banget, apalagi yang pas di akhir yang si Bimo lawan Iya, dari Bimo lawan Rio Dewanto itu gokil sih. Tapi menurutku untuk adegan tembak-tembakannya bisa lebih bagus lagi sih, karena di beberapa adegan tembak-tembakan menurut aku editannya kurang enak gitu. Jadi kayak misalnya ada yang pas adegannya ditembaknya kemana, terus angle kameranya dari arah mana gitu. Jadi kayak kesannya nggak nyatu, adegan itu kayak nggak nyatu gitu loh. Di beberapa ya, atau mungkin aku yang melihatnya terlalu detail atau gimana, atau mungkin HS sebagai editor juga pernah merasakan, tapi bagi aku di beberapa adegan tembak-tembakan cuttingannya tuh kurang enak gitu. Tapi overall nggak mengganggu sebenarnya, kayak iya, tetap terasa tegangnya ya. Terus selanjutnya yang gue suka adalah efek make up dulu ya, dari yang Rio Dewanto yang terakhir bonyok-bonyok itu. Iya, itu keren banget itu keren make up-nya ya. Itu juga kayak efek-efek lainnya seperti efek ledakan, efek mobil terbalik, terus efek tembak-tembakan terasa sangat nyata sih. Tapi katanya ada beberapa yang adegan kayak bomnya Beneran ya? Beneran, Ya. kata YHS ya. Ada beberapa efek ledakannya, adegan ledakan itu beneran katanya. Kok nggak dilaporin? Kan syuting monyet. Aksi itu terorisnya beneran apa? Enggak, bukan. Bentar nih anjing. Gimana cara kasih tau orang bego ya? Tapi ledakannya beneran, tapi itu dalam keadaan syuting. Tapi berarti mereka nggak pakai teroris beneran kan? Ledakannya doang kayaknya. Gimana sih, Ger? Ledakannya doang kayaknya, ya. Iya, udah di situ sampai situ aja ya. Terus selanjutnya yang gue suka itu karakter development apa sih? Maksudnya tiap karakter tuh memiliki porsinya yang pas dan karakter development yang oke gitu. Let's say kayak kata porsinya dari yang awalnya dia masih santai, terus lama-lama wah ini udah nggak bisa nih. Itu dari actingnya dia tuh kelihatan banget karakter developmentnya, dari yang biasa aja sampai dia jadi yang sangar gitu. Terus si Waluyo dari yang dia seorang teroris tiba-tiba dia berubah menjadi Sadar tobat. hero, sadar tobat. Nggak yang tiba-tiba dia pengen tek gitu langsung ya gitu. Tapi Enggak. ada dibangun karakter tuh, building karakternya menurut gue Sebab akibatnya oke. Sebab akibatnya oke lah. Maksudnya bisa diterima gitu dengan logika gitu. Berbicara soal karakter ya menurut aku cukup oke lah. Porsinya cukup merata karena Semuanya juga gua
gue kira kayak ada semua ini bakal tersentralisasi ke si dua karakter ini, yang Oscar sama William itu ya. Ternyata yang gue kaget ada si Karin sampai disorot rumahnya loh, sampai disorot emaknya, emaknya sama anaknya ya. Padahal itu untuk adegan yang 10 detik ya. Iya. Padahal adegan yang kayak singkat banget tapi sampai disorot itunya ya, berarti ini cukup luas main mapping karakternya menurut gua. Betul. Mungkin nanti kalau ada yang gue suka lagi baru gue sampaikan ya. Siapa tahu. Sama gue suka kemunculan cameo Chico Jericho sih. Yang gue menduga dia ini sebenarnya kalau ada mungkin kalau film ini niat lanjutin ke season 2 bisa dibikin si Chico Jericho ini bakal melanjutkan perjuangan si Ismail. Betul, karena itu nanti itu spoiler juga itu sebenarnya ya. Iya. By the way, gue tahu kan udah tadi disclaimer. Ada trivia dari film ini. Tahu nggak film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah fiktif. Terinspirasi doang dari kisah fiktif, padahal nggak ada ceritanya. Nah, kayak orang bilang lihat. Ada satu efek yang menurut gue keren banget. Efek yang di awal-awal dari Dewanto nembak Basoka, terus tiba-tiba itunya rudalnya beneran ini ya, beneran keluar gitu. Itu bukannya beneran ya? Nggak mungkin beneran anjing. Iya. Ledakannya asli. Tahu maksud gue kayak itu kelihatan sangat nyata. Rudal itu kan biasanya orang bikin CGI gitu. Kalau misalnya itu, tapi ini rudalnya tuh kayaknya mereka beneran buat properti rudal itu loh. Makanya itu pas mobil meledak itu gue kayak wow. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke catatan hitam. Gimana izin sama Pak RT-nya ya sekitar? Saya mau ngeledakin mobil. Syuting di catatan hitam menurut lo. Secara general bener kata S, musik di film ini menurut gue cukup bikin drop. Saya sebagai film action malah jatuhnya kayak film drama, kayak apa-apa dimusikin, musik epic gitu ya. Jadi kayak tau gak sih kesannya tuh kayak gue lagi ada di wahana Pacific Rim di Trans Studio anjing. Iya kan? Ini sih kayak wahana action di taman bermain gitu. Setuju gitu. Jadi kayak menurut gue nggak di perlu. Trans Studio gak sih? Gue mainnya biasanya ke Universal Bros. Nah, biasanya Warner dong. Jadi kesannya ini kayak bukan film action, jatuhnya kayak film drama sih ya, karena PH-nya mungkin Visinema ya, suka yang kayak gini-gini kali ya. Itu kayak ciri khasnya Visinema gitu. Tapi ya itu sih menurut gue porsi musiknya agak kebanyakan. Betul, nggak setiap adegan harus di deng di adegan-adegan itu. Adegan kayak lagi ngobrol aja, kayak si deputinya yang paling tingginya lagi ngobrol aja, ngobrol santai aja, ada musik-musik viola gitu anjir. Gak usah lah. Iya, kebanyakan cowok gitu. Ada lagi nggak, Pi, catatan hitam sebelum kita bahas ke logika ada yang film? Paling gua ini sih, film ini berani menampilkan detail, bukan berani, film ini dengan effortnya menampilkan detail yang sebenarnya juga nggak perlu amat, tapi diadain gitu. Kayak misalkan rumahnya si Karin itu sampai disorot ke rumahnya, ada emaknya, ada anaknya. Tapi kenapa udah se-effort itu, hal yang justru penting malah tidak ditonjolkan? Contohnya apa? Proses mereka meledakkan bandara. Coba, kalau menurut lo kalau diadain, seru gak? Nah, itu sebenarnya catatan hitam yang udah gue catat juga. Jadi di sini kan, oke, kita jelaskan dulu konteksnya. Intinya konteksnya ada teroris. Teroris ini mau meledak. Dia udah tanam 13 bom di Jakarta ya. Dan dia ngancam tiap 8 jam sekali dia bakal meledakkan bom-bom di Jakarta ini. Enggak, dia bilang dulu kalau misalnya mau kita deactivate lah, mau kota Jakarta itu selamat, kirimkan 100 Bitcoin atau setara dengan 600 juta gitu. Udah dikirimkan, ternyata dia masih terus aja ngeledakan bom di Jakarta itu kan. Nah, terus ternyata si teroris ini sebenarnya dia adalah mantan marinir yang bukan marinir, kan pasukan khusus, pasukan militer lah pokoknya gitu. Pasukan khusus Kopassus gitulah. Dia mantan Kopassus yang istrinya tuh meninggal karena terlilit investasi bodong apa? Iya, kena korban investasi bodong. Terus anaknya sakit di rumah sakit, dia nggak bisa datang. Meninggal juga. Dan semua krunya dia itu adalah somehow dia menggetter kru teroris dari orang-orang yang kena investasi bodong. Tahu nggak sih mana ada misalnya nih lu ketipu investasi bodong, ayo kita ledakan Jakarta yuk bareng-bareng ini. Ngerti nggak sih? Menurut aku ininya sakit hatinya untuk punya motivasi meledakkan aksi terorisme sebesar itu, menurut aku kurang masuk sih. Biasanya kan apa? Kalau kayak gitu itu kan biasanya kayak antara pengen duit atau ya udah kalau untuk ajaran yang militer
militan aja gitu Kalau untuk Ismail, Agak it's okay lah. radikal gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengikutnya itu yang menurut gua nggak sampai Iya. segitunya gitu. Masalahnya karena tipu tuh mukanya pada sangar-sangar gitu kan, kayak lebih nggak masuk akal lagi Ya, Maksudnya kalau kayak- si Ismail kan oke, dia kena tipu, terus istrinya meninggal, anaknya juga meninggal gara-gara buntut dari akar masalah Ya. investasi bodong itu, oke lah. Tapi kalau yang teman-teman yang lain itu kan ada yang korban, kayaknya ada yang korban ini juga, ada yang korban investasi, ada yang korban asuransi kayak gitu. iya kayaknya nggak sampai segitunya deh. Dan maksud gue di mana lu secara kebetulan mengumpulkan orang-orang korban investasi gitu secara bersamaan dikumpulkan, terus kayak secara kebetulan juga mukanya pada sangar-sangar semua. Iya. Pada ngerti cara merakit bom anjing. Iya. Pada ngerti cara hacker anjing. Iya. Bisa ngehack ini loh anjing, ngehack komputer apa di Badan Intelijen anjing. Iya, Badan Kayak- Intelijen, iya. Kayak kemungkinannya seperti apa sih bisa terkumpul kayak gitu kan? Bisa berantem tembak-tembakan kayak itu kemungkinannya sangat fantasi ya kayaknya ya, tapi ya balik lagi nggak mengganggu sebenarnya itu sih kalau kita nggak berpikir sedetail itu ya. Itu. Nah, terus udah makanya si Arlot anjing Kok Arlot goblok? Arok. dia ingin meledakkan bom di Jakarta. Dia tuh sebenarnya nggak pengen nyari duit, dia tuh cuma pengen menyampaikan aspirasi masyarakat kecil yang nggak dipeduliin pemerintah gitu. Buktinya adalah yang di scene awal yang ada mobil percetakan uang gitu, uangnya nggak diambil. Cuma mau diledakin aja buat ngasih warning ke Badan Intelijen Ya, kan. uangnya buat masyarakat itu kan akhirnya Iya. buat ngumpul-ngumpul itu kan. Nah, pokoknya itu intinya mereka bikin 13 bom dan bom terakhir itu bentuknya bukan bom fisik, ternyata tapi- bentuknya itu adalah virus malware. Iya. Yang kalau itu tuh diinstal di komputer supernya Server, negara, iya, server utama. negara, semua server di negara itu datanya hilang gitu di Bahkan uang-uang di rekening bisa hilang. ya di badan-badan penting kenegaraan tuh hilang semua lah data-datanya gitu. Itu sebenarnya puncaknya, dan dari situ mungkin mereka bisa meriset kembali sistem keuangan dengan Indodex ini, dengan Bitcoin kayak gitu sih yang gue tangkap ya. Iya. Nah jadi ceritanya ada satu waktu tiba-tiba aja dia bilang ayo kita bom bandara gitu. Terus tuh udah adegan setelahnya adalah bandara beneran dibom gitu, tapi Iya. nggak dikasih lihat nih Untuk berlindung. kenapa? Takut ditembak Arot lu Iya, anjing. Arot. Anjing. Nggak dikasih lihat nih proses penembakan bandara, proses penempatan bom di bandara ini seperti apa Iya. gitu. Masalahnya bom itu ditanam itu bukan di luar bandara anjing, di dalam Di bandara. dalam, di gate. di area-area Di gate- pesawat. gate pesawat Di area loh. pesawat itu. Gate pesawat kan itu di dalam ya. Lu harus melalui banyak keamanan dulu. Bener gitu. Nggak diliatin. Padahal kalau mau kayak dibikin kayak Now You See Me, melewati penjagaan berapa-berapa gitu, itu bakalan banget. keren anjing. Kayak sebenarnya mereka nggak perlu liatin proses ledakan semuanya gitu kan. Satu aja tapi yang satu itu dibuat megah gitu kan. Iya, menurut gua kalau mau liatin proses peledakan bomnya yang lebih spektakuler adalah daripada lu ngeliatin proses peledakan bursa efek yang di awal-awal, lebih baik lu liatin Yang di bandara itu. yang di bandara karena Atau- bandara lebih spektakuler, Yang coy. di kereta juga sama. Yang di nggak kereta diliatin. juga. Tiba-tiba Enggak, kalau di- bandara pengamanannya lebih berlapis-lapis. Tiba-tiba diledakin aja tuh yang di kereta gitu. Bandara kan nggak se ini, apalagi itu bandara internasional, Iya itu sih. pasti keamanannya ketat banget. Betul. Maksud gua adalah itu bakal lebih spektakuler lah. Maksudnya gua entah kenapa si pembuat film ini nih kenapa lebih berpikir lebih bikin kita ya udahlah kita bikin yang ini aja, yang kita Dia tuh bursa mau- efek aja, kenapa nggak bandara Dia, gitu. dia tuh lebih pengen gali dramanya gitu loh, timbang misteri dan actionnya Iya, gitu. atau mungkin sebenarnya awalnya mungkin dia tuh udah tahu, iya gue juga tahu lebih spektakuler bandara, tapi mungkin nggak dapat izin sama bandaranya. Betul. Kalau gitu Itu kayaknya susah juga sih. Ya udah kalau kayak gitu bisa apa ya? Ya kalau kayak gitu nggak usah ada, Nggak usah ada adegan di itu. bandara, iya bener, nggak usah ada adegan bandara. Jadi lu ngebom mall atau Iya, ngebom mall apa kan gitu bisa, ya kan? iya. Kayak gitu. Jadi kayak sayang aja gitu karena udahnya filmnya 2,5 jam, ledakannya cuma 4 dan setiap ledakan itu yang seru cuma satu anjing. Betul. Padahal kan sebenarnya kan film tentang terorisme, film tentang bom yang ingin kita lihat ya jelas ledakan-ledakan gitu, tapi lebih banyak aku melihat itu adegan tembak-tembakan. Kalau kayak gitu mah Iya. mendingan aku ke ini anjing, ke Trans Studio nonton acara stuntman show itu sama anjing. Iya, ya. Stuntman show di Trans Studio itu sama kayak gini anjing, kayak lu kalau ke Trans Studio Cibubur, nah itu jam berapa gitu tuh ada acara stuntman show. Nah,
sebelum ada acara stuntman show itu ada filmnya dulu tuh dari Trans Studio tuh, film-film kayak tembak-tembakan teroris gitu. Sama kayak gitu. Jadi kayak kurang meledak filmnya itu, kurang ledakan karena ledakannya ya udah gitu aja menurut aku ya. Terus tuh gue sebagai penonton, POV penonton tuh gue menunggu ledakan-ledakan selanjutnya tuh gue jujur menunggu banget. Kayak gue lebih milih 2,5 jam ini dipakai untuk proses peledakan-peledakan di tempat-tempat deh. Jadinya bikin kita tuh lebih tegang ya. Iya. Kayak terornya tuh lebih nyampe Iya, gitu kan, bikin anjing. iya. Dengan misalnya dia ledakan 7 aja bom itu. Iya. Gue tuh pasti deg-degan karena Betul. anjing nih orang ternyata nggak main-main nih si Iya, Arot ini benar, ternyata nggak yang kecengan ini si Arot Iya. nih, tapi kayak ini enggak, yang diledakan tuh cuma 4. Padahal digambarkan si Arot ini segampang itu kalau misalnya dia ingin meledakkan bom. Kayak Iya. yang pertama, dia nggak punya alasan untuk menunggu 8 jam sekali untuk meledakkan bom. Ya kan? Karena apa? Baru dia bilang kayak gitu aja 30 menit langsung dikirimin tuh itu Bitcoin gitu. Jadi kayak ngapain dia kasih waktu 8 jam? Urgensinya dia apa Iya. gitu. Apalagi ditambah si Arut ini ternyata nggak mau duit. Betul. Dia cuma mau ingin apa ya? Ingin merubah sistem lah. Kalau beneran si Arut ini ingin merubah sistem, nggak harus 8 jam sekali anjing, kayak 2 jam sekali ledakin der. Itu pasti ketar-ketir anjing petinggi-petinggi negara kan. Dan menurut gue si Rio Dewanto ini, karakter si Arok ini juga menurut gue dia sebenarnya banyak bacot tapi sebenarnya kurang persiapan juga. Karena kenapa? Kita bisa tahu di Bursa Efek itu yang pertama dia tuh ada adegan bomnya tuh baru dipasang loh di lift. Iya, maksud gue adalah lu udah ngancem bakal ada 13 bom. Katanya udah ditanam. Orang kan ekspektasinya tuh lu ngomong kayak gitu, bomnya tuh udah ada, tinggal lu ledakin pakai detonatornya gitu. Ternyata dia harus pasang manual dulu. Dia harus pasang manual dulu, merangkak Nah. di lorong-lorong atas dulu. Kata gua goblok banget. Tapi kalau ada yang lu sadari adalah ketika mereka mau mendeaktivasi itu bom-bom itu dari komputer doang. Berarti bom-bom yang lainnya tuh udah ditanam kan. Nah iya, lah anjing. Jadi Aneh maksudnya banget apa? coy. Jadi maksudnya ada bom yang ditanam, ada bom yang manual kayak Ada bom yang nggak udah konsisten. kepasang, ada bom yang belum kali. Tapi yang anehnya yang belum kepasang itu justru bom-bom yang awal-awal mau diledakin. Yang goblok adalah kalau lu mau ledakin paling awal, ya lu pasangnya pertama lah monyet. Iya kan? Kenapa bom yang paling awal mau lu ledakin, lu lebih milih masang bom-bom yang nanti gitu. Lain dulu ya. Monyet banget anjing si Arok ini. Kurang persiapan, tolol banget. Enggak, tapi kalau aslinya nggak mungkin sebodoh itu sih. Iya, Kalau anjir, bener ini sih. termasuk teroris bodoh. Ini kalau teroris beneran lihat si Arok diketawain anjing. Lu kalau mau ngeledakin satu tempat awal udah gitu nih. Udah mah dia ngasih jangka waktu pokoknya setiap 8 jam kita akan meledakkan Nggak ada bom 8 di jam tempat sekali, anjing. berbeda. Terus akhirnya gara-gara dia nunggu 8 jam, keburu istrinya si Malik ditangkap. Istrinya si Malik ditangkap, tiba-tiba si Arok bilang kayak gini, kita lanjut ke rencana bom ke-8. Kelamaan monyet, lu ngapain nunggu 8 jam? Udah aja sejam sekali. Iya, udah makanya gue bilang. Keburu istrinya Malik ketangkep kan bangsat Kayak jadinya. mendingan dia tuh ngeledakin itu kayak jika aja total 7 bom di film ini diledakkan, menurut gue ini Masih oke. bakal lebih seru. Minimal 7 lah. Bakal lebih seru karena kayak Ini cuman 3 apa 4 doang anjir. maksudnya kayak si teroris ini kayak nggak serius dalam ingin teror gitu Iya ya. betul. Nggak serius dalam ingin menyebar teror. Yang sepihak sama kita nih, yang sepemikiran sama kita nih si Waluyo anjing. Dia mempertanyakan kenapa loh bang, kenapa tiba-tiba rencana ke-8? Nah itu dia, sama kayak penonton. Kenapa tiba-tiba ke-8 monyet? Nanya. Si Arok ini. Nanya juga gue. Terus kayak gitu, lu nggak percaya sama gue? Iya nggak percaya lah anjing. Kita aja yang penonton nggak percaya, apalagi Waluyo yang ini sama lu, yang udah lama ngikutin lu. Jadi kayak gitu ya. Jadi menurut kita juga sepakat ya, berarti kayak sangat disayangkan. Arok ini bodoh menurut gue. Sangat disayangkan cara mereka menempatkan bom di berbagai tempat itu nggak divisualisasikan. Bener. Cuma satu doang, dan padahal itu adalah adegan yang penting menurut gue ya. Kenapa? Karena secara logik aja gitu kan. Masa di bandara kagak diperiksa-periksa itu Nih. ada bom apa ya? Arok ini udah diliatin image-nya tuh well prepare itu. Dia sampai ikut seminar Indodax. Terus dia nyiapin tempat komputer-komputer bohongan yang ada tulisannya nyari aku ya. Iya. Nah, anjing lu udah kayak gitu. Tapi masalah bom yang yang ya itu rencana. yang major rencana utama lo bom itu. the blueprintnya Di situ di hal itunya lu bodoh, Arok gitu loh. Kayak lu well prepare tapi di bomnya lu tolol. Selanjutnya adalah kita masuk ke bahasan cara mereka ngitung bom ini gue nggak ngerti konsep. Iya, mereka nih ngitung cara ngitung bom nih. Nih pertama kan dibilang 13 bom di Jakarta. Terus di Bursa Efek itu diledakan 2 karena diliatin Iya. naruh bomnya 2.
jebret. Jebret. Yang satu yang naruh si Arot, yang satu yang Jebret. naruh si Waluyo. Iya, jebret. Meledak Nah, lah. tiba-tiba Der. masih ada 12 bom lagi. Lah, tadi kan udah dipakai 2. Harusnya 11 dong. Kan udah dipakai 2 kan. Nah, di situ kita berpikir, oh ya udah mungkin Satu hitungnya bom, satu lokasi. Satu bom satu lokasi Iya, gitu. satu lokasi Kalau gitu bisa judulnya terdiri dari berapa kalau bom? gitu judulnya harusnya 13 lokasi bom di Jakarta anjing. Iya bener, harusnya 13 lokasi. bom di Jakarta. Iya, Apa? jangan 13 bom di Jakarta karena yang satu kurang. lokasi bomnya meledak 2 kali, lu hitung 1. Iya anjing itu. Bodoh. Itu curang anjing itu curang. Arok anjing. bodoh. Arok bodoh. Itu curang anjing. Si Arok nih gak lolos UAN matematikanya jelek pasti anjing. Terus yang terakhir, terus kayak ceritanya kan udah meledak tuh. Pokoknya satu di Indodax, Iya. satu di 13 kan, satu di Indodax, satu di mana? Kereta, satu di bandara, ya kan? Pas mereka Mau di menjinak- terakhir yang mau menjinakkan bom itu kan, Iya. tik 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 tik. Si tik, 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 William tik. sama Oscar kan. Iya, si William sama Oscar tik 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 tik. Terus William bilang, "Hah, kita sudah berhasil menjinakkan 9 bom. Tinggal bom yang ke-13, bom 13 ternyata bentuknya malware." Lah, gimana sih cara ngitungnya? Yang pertama, bom itu kan tinggal 10 gitu. Terus lu bilang, kita udah berhasil menjinakkan 9 bom. Lah, satu masih ada nih. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua adalah, dia bilang kayak, kita berhasil menjinakkan semua bom gitu. Iya. Bom yang terakhir bentuknya malware lah. Kan yang 4 udah meledak, apa yang dijinakin anjing? Tiga lokasi. Jadi gini, Pokoknya yang lokasi udah- yang pertama Bursa Efek, Pokoknya yang gini, dari lokasi kedua kereta, lokasi 3 bandara, dah itu pokoknya aja. dari dialog itu menggambarkan kalau semua bom itu udah mereka Udah, deactivate. iya. Padahal posisinya adalah 3 bom yang lain tuh udah meledak. Itu juga deactivate sama mereka anjing. Gunanya apa? Oh iya ya. Ngerti gak sih? Dia kan bilang semua bom sudah kita deactivate, tinggal bom ke-13 bentuknya malware. Lah berarti 12 bom yang lain itu udah mereka matiin semua. Termasuk 4 bom yang udah meledak ini. Ngapain 4 bom yang udah meledak diaktifat lagi? Gitu ya maksud lu kan? Iya. Gitu loh. Nah terus kayak, aduh gue nggak ngerti cara perhitungan bom di tempat ini sih. Kalau ada yang ngerti mungkin bisa dijelaskan ke kita ya. Karena Iya. sejujurnya otakku memikirkan, lah tadi bukannya udah 2 meledak ya? Harusnya kan tinggal, gimana sih matematika aku kayaknya agak aneh di sini ya. Apa aku yang goblok? Enggak, yang bodoh Arok sih. Setelah Arok yang tolol. Terus selanjutnya adalah tokoh si Emil ini yang dibuat marah-marah aja tanpa alasan Angku, anjing. marah-marah, cranky aja, cranky. Cranky anjing kayak polisi tantrum anjing, dua kata lucu anjing. Dua kata lucu, Polisi tantrum anjing. Karakternya tuh marah-marah sombong aja tanpa alasan gitu. Gue pikir kayak ada backgroundnya nih kenapa dia bisa gak suka itu sama si Karin gitu. Iya betul. Masa Karin aja diikutin kamera sampai rumahnya gitu loh. Iya, disorot sampai rumahnya. Masa si Bimo lagi. Si Emil. Si Emil kagak ada. Enggak ada backgroundnya mereka juga pernah berantem atau apa gitu. Iya. Atau juga tiba-tiba misalnya kayak nih kayak si dua itu kan ketangkap terus yang interogasi si Emil nih. Lagi ngomong-ngomong aja si Emil bilang gini, "Jangan cengengesan." Enggak ada yang cengengesan anjing. Nggak ada yang cengengesan. Padahal mereka lagi ngomong aja gitu. Iya. Itu dialog yang dibuat. Nggak ada jangan senyum-senyum gitu. Kayak nggak ada yang senyum-senyum, kayak itu dialog yang dibuat untuk membuat citranya Emil ini garang. Garang Padahal aja. Nggak penting. Iya. Kayak nggak penting gitu loh untuk dibuat segarang itu gitu. Kayak nggak perlu sampai segitunya gitu. Atau mungkin gua berpikir, oh ini mungkin dengan karakter Emil yang garang gini, mungkin di akhir apa mau dibuat drama gitulah. Misalnya tiba-tiba dia jadi baik ke Karin atau misalnya terjadi apalah sama Karin gitu sampai membuat kita penonton kayak, tau gak sih kayak waktu kita nonton si Harry Potter, si Profesor Snape gitu kan, Iya. dia kan jahat, tiba-tiba dia jadi baik, terus Iya. kan kita jadi tersentuh Jadi gitu. sedih gitu kan Jadi pas dia sedih, mati kan. terenyuh pas dia mati kan. Nggak ada juga, mati aja gitu. Jadi bagi aku karakter Emil dibuat garang itu nggak ada urgensinya aja gitu sih. Harusnya polisi tegas aja udah ya kan? Iya, Nggak kayak- perlu nggak sampai perlu kayak sampai- aku polisi tegas, garang dan pemarah. Semua dosa di ini aja sama dia. Iya. Terus selanjutnya adalah kelihatan banget film ini ingin membuat movie ala-ala Amerika banget gitu ya. Iya, ya nggak salah sih karena nggak salah, cuman lebih karena ke setelah saya. film ini jadi juga kita melihatnya anjir Indonesia akhirnya punya film kayak Ya, gini. film kayak gini. Cuman maksud gue kayak lebih mungkin alangkah lebih bagusnya kalau lebih menaikkan unsur-unsur Indonesianya gitu ya. Let's say kenapa gue bilang kenapa film ini mau jadi Amerika banget, yang pertama ya di pintu itu ada logo kayak Avengers gitu ya. Kayak segede itu tuh berasa banget kayak kantor-kantor Kantor-kantor Polisi, intelijen yang intelijen wah, dulu. gila yang markas-markas. Iya. Tapi anehnya setnya bagus-bagus. Tapi anehnya itu pintu kaca itu kan kantor intelijen loh. Masa nggak tahan peluru? Anjing. Iya kan? Ya, anjing. Seaneh itu loh. Jangankan Sesimpel itu pikiran simpel gak menurut lo? Ini ada kantor intelijen. Yang di dalam situ harus aman dong. Karena orang-orang penting semua. Ya, itu yang pertama. Yang Masa kedua, nggak tahan yang kedua peluru? pintu ke server
Iya. Server itu kan buat itu data-data rahasia negara Iya. ada di server itu kan, ada di komputer itu kan. Tapi ruangan ke server itu kayak ruangan Pintu jeglek doang, anjir. ruangan orang mau ke toilet anjing. Iya. Tau gak sih lu kayaknya lebih aman servernya mau monton anjing. Di Cina kayaknya lebih aman servernya monton dijagain gitu loh. Iya, iya. Kayak pintu jeglek mau ke toilet kayak gak masuk akal anjing. Itu kan data negara ada di situ. Kalau Iya. kalau perlu pintunya tuh besi yang ada scan mata. Iya, terus di depan ada penjaganya Iya, 2. kayak kalau enggak pakai pintu yang sidik kol. Ya kan? Sidik jari masih oke lah. Sidik ini gimana? Itu Apa sidiknya? Sidiknya di mana itu? belum pernah kan ada Orang kan kayak misalkan tit, face detector ini. Tit. lebih aman, nggak semua orang bisa masuk berarti Iya. kan? harus yang kontak sudah terdaftar yang bisa masuk anjing. Daftarin kontak. Kayak gitu lah, maksud gue kayak it just doesn't make sense kalau Iya. misalnya soal set ya. Tapi mau dibilang jelek enggak jelek gitu. Nggak jelek. Cuman kayaknya lebih bagus lagi kalau kita bisa melihat unsur-unsur Indonesia Contoh. di film ini gitu. Terus juga yang kedua adalah set. Contoh apa? Contoh misalnya Kali aja bisa jadi saran. kejar-kejaran naik dokar. Itu aneh Kejar-kejaran banget naik- anjing. kejar-kejaran Kejar-kejaran naik naik dokar tuh aneh banget anjing. Terus juga nih yang kedua adalah kayak set gereja gitu. Gue bejir itu gereja Conjuring anjing. Lu pernah nonton Conjuring 3 nggak? Ada scene gereja kayak gitu anjing. Gereja pakai piano jeng jeng jeng. Jujur aja nih gue pernah ke gereja Katolik, kagak ada gereja segelap itu cuman pakai lilin-lilin doang itu kayak Conjuring gitu anjir. Iya, itu kan gereja- sangat Amerika banget kan. Gereja Conjuring bener itu. Gereja Conjuring anjing kayak Itu kalau ditelisik lagi ke belakang mimbarnya itu ada Ed Warren itu. Warren. Jelek enggak, sama sekali enggak jelek. Mungkin lebih bagus kalau kita bisa melihat ada banyak relate ke unsur-unsur Indonesianya sih bakal lebih Iya. bagus banget. Bisa gua kasih 2 jempol plus jempolnya Alpi. Nah, iya. Dan titnya HS. Gua mau ngomongin sama satu toko yang dari awal dibuat. Kok lucu ya kita HS. Dua kata lucu lagi. Aku mau ngomong. Pakai kacamata juga kan? Enggak pakai kacamata. Ngedit. Gue mau ngomongin sama satu toko ini yang ditaruh di awal biar kita seuzon sama toko ini. Fajar. Ya jadi dari awal kita ingin Dibikin suzon ya sama dia. ingin seuzon sama si Fajar ini. Jadi Fajar tuh kayak ngintip-ngintip terus. Jadi Terus juga- sutradara nih mengkambing hitamkan dia. Iya, kerjanya pasif gitu-gitu. Ternyata sebenarnya yang plot twist-nya adalah yang jahatnya itu si Gita. Si Gita. Tapi menurut gue ketika ter-reveal Fajar ini bukan orang jahat, bukannya malah gue, tapi ke apa sih gitu loh. Karena tiba-tiba setelah Fajar ter-reveal jadi orang jahat gitu kan, oh ternyata bukan kamu. Ya udah, kamu bantu saya buat sesuatu yang berguna. Terus tiba-tiba dia langsung datang ke ruangan itu, ayo guys semuanya kita kerjakan. Kamu gitu-gitu. Iya. Maksudnya kayak Enggak, kenapa tiba-tiba dia langsung aktif? Enggak, menurut gua reveal-nya yang salah. Iya. Reveal-nya yang menurut gua akan lebih baik jika reveal si Gitanya dulu Terus sebagai dia. penjahat, baru Fajar yang sebenarnya. Atau enggak ya udah si tokoh Fajar itu jangan diperankan sama sosok selebriti gitu. Cariin aja peran-peran apa ya, orang-orang cameo-cameo yang membuat kita tuh nggak berpikir ke situ gitu. Mas Kribo? Nanti jadi kuntilanak botak lagi film ini anjing. Tiba-tiba ada kuntilanak botak anjing. Di antara ruangan penuh itu artis yang ada di situ cuma 3. Ya udah pasti 3-3-nya ini tuh ada peran pentingnya gitu. Iya. Jadi kayak jadinya ketika film plot twist itu ter-reveal, gua nggak kaget gitu. Betul. Malah lebih ke apa sih apa sih itu karena tiba-tiba si Fajar yang tadinya dia cuma diam-diam setelah dikasih tahu ter-reveal dia langsung gini. Ayo kamu, kita kerjakan sini. Kamu cari data ini gitu. Iya. Apaan anjing gitu. Selanjutnya ini juga ada satu hal yang menurut gue punya peran penting di film ini tapi ke momen juga. Jadi kan ceritanya mereka tuh lagi mencari nih terorisnya di mana. Gede gitu. Tiba-tiba si Gita bilang, "Saya menangkap sinyal dari tempat yang tak lazim gitu." Itu terjadi setelah si Arot habis ngebunuh Waluyo, dia telepon dulu. Terus habis itu adegannya adalah itu angkat tangan. Habis itu baru Karin ditelepon. Kayak gitu. Jadi sinyal itu ditangkap setelah si Arot itu menelpon dulu seseorang yang sampai di akhir juga nggak dikasih tahu itu siapa dia telepon. Terus di antara ini Jakarta ini kan luas ya. Di antara lokasi di Jakarta ini seolah-olah hari itu cuman ada satu panggilan yang tak lazim gitu. Iya. Yaitu dari pabrik itu kan. Iya. Kan bisa aja misalnya nih, saya ada ini Pak dari pabrik Terbengkalai ada panggilan nih dari sini. Pas datang ke sana siapa tahu tim jurnalisnya lagi research kan bisa Iya, aja. bisa aja, iya. Iya kan, maksudnya lagi kayak- nelpon Gojek kan bisa. Iya, kok bisa di antara Jakarta yang luas ini di hari itu cuman ada satu doang nih
yang menurut dia Panggilan panggilan tak lazim lazim. gitu. Dan ketika mereka ke sana ya benar ternyata itu markas rahasia gitu di situ kan. Kayak Sekuat itu kah feelingnya? Atau enggak? Atau menurut gue si Gita ngomong kayak gitu karena dia tuh komplotan, dia udah tahu sebenarnya lokasinya. Dia mau mengarahkan pasukannya sengaja ke sana. Buat apa? Kan akhirnya kan beberapa pasukannya juga mati. nggak maksudnya buat apa diarahkan polisi ke sana? Biar terkecoh. Biar dia bisa jemput virusnya, terus pasukannya banyak yang datang ke sana, dia bisa datang ke sini. Pas pasukannya udah nggak menjaga markasnya. Kenapa dia nggak melakukan itu? Itu strategi. Nih, kenapa dia nggak melakukan itu? Kan dia ada satu waktu yang dia disuruh ikutin si siapa? Suruh ngebuntutin pas si 2 orang Indodax itu kabur. Dia kan tuh sendirian. Kenapa dia nggak langsung aja pergi ke lokasi gitu? Karena malware-nya baru setelah jadi 2 hari lalu. Baru jadi setelah mereka sampai di markasnya si Ismail. Baru si Oscar William nyampe, si Waluyo baru selesai tuh. Nah, itu juga menurut gua Arok si bodoh. Nah, iya maksudnya kenapa? Kalau malware belum siap, selesai, balik belum lagi, siap. Ini lagi nih, belum ada kesiapan di situ. Arok, kamu tidak bisa membantahku di situ ya, karena kamu adalah teroris yang bodoh, belum siap ya. Kalau mau nyiapin 13 bom kan malware itu termasuk bom ke-13 kan? 13. Harusnya sudah disiapin dulu sebelum aksi dimulai. Udah disiapin, bodoh. udah lu kirim dulu ke Gita. Bodoh si Arok ini memang. Udah lu kirim dulu ke Gita, udah siap Gitanya di sana. Iya. Baru lu ini mah kagak ya. Nah, terus juga kayak gue juga masih nggak ngerti. Ya, pokoknya kenapa sih Oscar dan William tuh nggak dibunuh Arox dari awal gitu? Ya kan ketika dia udah diculik gitu, kenapa dia nggak langsung dibunuh? Hanya untuk si Arox ini ingin memvalidasi kayak, oh karena kalian ini aku jadi jahat gitu. Kegunaannya si 2 orang ini untuk Arot itu nggak ada gitu. Ada, karena mereka yang punya Indodax, mereka bisa menggunakan bisa menggunakan mereka sebagai untuk transaksi-transaksi di masa yang akan datang. Kan gini, dia kan mau ngancurin semua server keuangan negara. Semua keuangan negara lenyap. Mau duit lu yang ada di rekening, semua duit-duit negara bakal lenyap. Tapi itu tidak dengan Bitcoin. Karena aman. Bitcoin itu blockchain. Makanya teroris itu butuh si Oscar sama William biar tetap menjaga blockchain ini, tetap menjaga si Bitcoin ini gitu, karena mereka butuh Bitcoin di saat semua uang di negara ini keuangan udah hancur, mereka butuh Bitcoin biar apa? Mungkin ada transaksi nanti di luar negeri buat beli senjata, buat beli apa. Berarti ini yang aku tahu akar masalahnya gini. Akar masalahnya adalah mereka memasukkan istilah-istilah finansial tanpa mereka jelaskan maksudnya apa gitu. Makanya orang-orang kayak gue mungkin yang nggak ngerti istilah-istilah itu Bitcoin lost gitu. Iya. Kebetulan Alpi kan dia juga ikut-ikut kayak gitu-gitu kan. Lu ikut tahu lah. Saham doang gua. Paham kan kayak pokoknya istilah-istilah gitu lu ngerti kan. Iya, dikit. Makanya lu bisa ngerti gitu. Jadi kayak itu berarti kalau kalian ingin menonton film ini minimal kalian ngerti lah istilah-istilah finansial. Let's say kayak blockchain. Tadi ada disebutkan juga blockchain, Bitcoin. apa Bitcoin segala macam. Kalian harus ngerti dulu sistem Bitcoin itu seperti apa juga. Kalian harus mengerti gitu sih. Kayak gitu. Dan juga mereka tidak akan membuat Indodax hancur juga dong, karena Indodax kan sponsor Nah, ini. by the way ini juga gue menjadi kayak apa ya? Sejujurnya gue agak risih sih. Agak risih. Karena penyebutan Indodax-nya, gue nggak ada masalah sama Indodax-nya, cuma penyebutan di film ini menurut gue terlalu banyak. CTA-nya terlalu banyak, SOE-nya terlalu banyak. Kalau aku tuh risih nggak risihnya kayak gini. Risih nggak risihnya itu adalah Indodax ini ternyata kan adalah produk beneran gitu kan. Iya memang, produk beneran. Yang ada gitu. Dikit-dikit Indodax, dikit-dikit Maksudnya Indodax. kayak apakah lo nggak bahaya tah? Kalau misalnya ternyata nanti beneran ada yang terinspirasi kayak gini, gimana aja? Ya nggak sih? Nggak tahu juga lah. Ya kan, maksudnya kan si Indodax ini di film ini tuh seperti dia ingin menjelaskan fitur-fiturnya dia Iya, gitu. betul. Fitur-fitur nyata. Iya betul. Iya kan? Jadinya kalau ada yang terinspirasi kayak mana anjing gitu kan? Iya. Itu sih yang gue kayak ini nggak bahaya kah gitu. Kayak dia itu ingin taruh CTA, tetapi yang nge-CTA-in itu pihak yang jelek gitu. Iya. Paling gitu sih. Lu ada yang mau tambahkan dari catatan hitam? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada berarti kita ingin memanggil Denny dulu sempat 3 tahun menjalankan perannya sebagai penjinak bom di Bangladesh dan juga Sri Lanka. Iya betul. Langsung aja kita makan ini dia Profesor S. Profesor S. Hah, boring. HS. Overall dulu dari film ini menurut kami. Overall sih aku cuma ingin apresiasi Visinema selalu ingin mengeksplor jenis film yang berbeda dan menjadi sebuah angin segar di bioskop Indonesia. Setuju. Catatan putih dulu. Aku suka dengan logika politik di sini, di mana ketika ada kejadian bom di beberapa lokasi krusial, negara itu langsung memasuki fase darurat dan memberlakukan kayak jam malam, warga disuruh diam di rumah. Makanya kalau kalian lihat di Jakarta itu jalanannya jadi sepi banget dan situasinya itu jadi
sunyi gitu. Makanya nggak terlalu banyak orang atau kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ketika bom meledak yang meninggal cuma 12 orang kan. Terus yang catatan hitam. Mungkin ini blunder atau apa ya. Cuman aku ada ngerasa aneh ketika scene Oscar dan William kan dua ahli IT. Dan mereka ini mantan hacker katanya. Mereka itu saking hebatnya tapi masih terkecoh dengan membuka link sembarangan di komputer. Dan komputer itu di PC mereka juga, di PC kantor mereka sendiri. Itu harusnya sebuah kesalahan buat orang yang di bidang itu banget sih. Itu kesalahan fatal sih. Setuju. Itu kayak sengaja mereka diinin biar mereka kehubung sama si penjahatnya itu Biar aja mereka ya. bisa kecuri gitu, keculik gitu. Jadi sebenarnya bagi aku overall ini tuh bukan film yang bukan film yang jelek. Kalau setelah aku pikir-pikir catatan hitamku tuh ya itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak ngerti aja sih, bukan kayak yang emang dari film yang tolol gitu. Tapi kayak lebih ke pertanyaan kayak, hah kok gini sih? Atau enggak kayak beberapa lubang-lubang yang kalau dipoles itu bisa lebih bagus lagi sebenarnya filmnya sih. Tapi overall bukan film yang buruk gitu, terus kayak masih bisa di-enjoy gitu. Dan juga yaitu pilihan yang fresh di tengah film-film yang gitu-gitu aja sih. Gue sama sih, ini membuka lebih luas lagi genre film di Indonesia sih, karena jarang juga kan, mungkin belum ada juga film yang bertemakan kayak terorisme statement yang gini di Indonesia gitu. Sekarang kita masuk ke rating. Kalau aku rating 1 sampai 10, mungkin aku bisa kasih di 7,5 ya. 7,5 sih, kayak it's actually a good movie though. Yeah. It's actually a good one sih. Kalau lu? Gue 7 lah. 7. Aku juga 7. Oke, jadi by the way film ini sedang tayang di bioskop. Kalian boleh nonton jika kalian mau nonton, atau yang sudah nonton silakan kalian tulis kolom komentar di bawah. Dan juga mungkin kita akan ketemu antara di film Anchika atau di film Rambut Kafan ya kan ya guys. Nanti lihat aja yang mana, karena minggu depan gue mau ke Batam nih rencananya. Jadi nggak tahu ini bisa nonton yang mana. By the way jangan lupa juga ditonton Argumen Teks, Revisi dan juga Siapa Tahu Enak di channelku dan channelnya Alpi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.